besok silakan kalian fokus ya, seperti itu. Oke, jadi ini kita bahas tentang fungsi green. Ya, fungsi green. Dalam hal ini, ya, fungsi green itu kita dapat menyelesaikan. Ya, ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan di diferensial ya. Nah, di mana bentuk fungsi green-nya itu kan seperti ini ya. Bentuk fungsi green-nya fungsi f itu sama dengan g t, t aksen ya. Tapi ini masih introduction to briefly ya, sifatnya masih briefly, yang mengantar gitu. Seperti itu. Ya, di Visma 3 itu. Tidak dalam ya. Oke, ya ini langsung saja ya aku perlihatkan soalnya ya. Ini ada soal yang 4A ya. Kalian bisa lihat itu. Sebentar. Soal yang 4A ya. Ya. Ini. Ya, untuk fungsi gt, t aksen ya, yang dikenal sebagai fungsi green, memenuhi persamaan diferensial sebagai berikut. Ya, fungsi green itu dapat memenuhi persamaan diferensial. Itu ya, m d2g per dt kuadrat ya. Itu kan gini ya, m ya persamaan diferensial ya, persamaan di diferensial itu jadinya kan gitu ya, m d2g per dt kuadrat ya tambah kg sama dengan delta Dirac t min t aksen ya. Ini soalnya ada 4A dan 4B ya. Ini jawabannya yang suku yang depan ini salah ya jawabannya ya. Ayo tak tunjukkan deh ya, tak tunjukkan jawabannya. Di buku tuh ada jawabannya, tapi cuma jawaban akhir ya, nggak diturunkan ya, seperti itu. Nah, ini dengan M dan K adalah konstanta ya. Ini M dan K merupakan sebuah konstanta ya. Ini memenuhi ya, itu memenuhi bahwa G0 sama dengan 0 ya, sama dengan G0 aksen itu sama dengan 0 ya. Tunjukkan bahwa fungsi green hasil penyelesaiannya itu seperti ini ya. Ingat ya, kalau misalkan kita menyelesaikan fungsi green ya, fungsi green di sini itu dasarnya apa? Dasarnya kita menggunakan transformasi Laplace ya, seperti itu. Laplace transform ya, seperti itu. Nah, ya sudah, itu ini jadinya M ya. Gini ya, kalau kita Laplacekan kedua ruas berarti kan gini, L ini ya, ini G double aksen ya, T, T aksen ya. Nah, karena G double aksen karena turunan 2 kali ya, ditambahkan ini M-nya lupa ya, M tambah K ya, L G T, T aksen ya, sama dengan delta T min T aksen ya, seperti itu. Nah, kalian ingat lagi ya definisi apa tadi yang tadi siang itu ya, kalau kita punya ini ya, kalau kita punya L fungsi Y ya. Nah, sebentar, aku sendiri juga lupa ya. Bentar. Ya. Nah. Ya, L, kalau kita punya L ini ya, L Y double aksen itu kan sama dengan apa? P ya, P L ya. Oh, sorry. Salah. Kita akan punya ini ya, P kuadrat LY ya, atau P kuadrat Y ya, dikurangi P Y0 ya, dikurangi Y0 aksen ya. Dalam hal ini karena ini bukan Y tapi G double G T, T berarti LY-nya ya, dengan LY-nya itu sama dengan L ya, G T
T, aksen. Ya, di sini ada dua fungsi. Nah, berarti ini jadinya P kuadrat. Gitu ya. Berarti kan LY itu kan jadi kan L, ya ini LG ya. Nah, berarti L ini ya, G, T, aksen. Ya, ditambah dikurangi P, Y0, dimana kan Y-nya itu kan sama dengan G ini ya. Berarti ini G ketika T-nya 0 dan T aksen. Ya, seperti ini. Lalu apalagi? Ya, dikurangi Y0 aksen. Y0 aksen berarti kan G aksen. Ya, karena ini 0, 0 ini di T ya, berarti 0, T aksen ya, seperti ini. Nah, ya sudah. Berarti sekarang jadinya itu ya, ini jadinya ya M ya P kuadrat ya kalikan L ya G T, T aksen ya dikurangi P. Oh, sebentar. Ini jangan lupa ini bahwa G 0 T aksen itu kan sama dengan 0 ya. G 0, T aksen itu juga sama dengan 0 ya. Kalian lihat ini ya, kalian bisa lihat dua fungsi ini ya, kan sama dengan 0 ya. G0 aksen ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, berarti alhasil sisa suku pertama saja ya, ini sama dengan P kuadrat L G T, T aksen ya, seperti itu. Nah, ya sudah, sisa apa? Tambah ya, tambahkan KL ya, KL. Oh, sorry. Ini yang fungsi delta ini juga harus dilaplaskan ya. Nah, laplaskan ini. Nah, ini L ya, L gitu ya. L G T, T aksen ya, itu sama dengan ya, sama dengan apa? Sama dengan L ya delta Dirac T min T aksen ya, seperti itu. Nah, ya, lantas ya, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, ini ya, ini itu L fungsi G, T bisa dikeluarkan ya. Berarti ini jadinya ya P kuadrat M ya plus K ya dikalikan L ya G T, T aksen ya sama dengan L ya delta T min T aksen ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ya udah. Gimana langkah selanjutnya? Ya. Ini bisa ditulis gini ya. Berarti ini kan jadinya L ya G T, T aksen itu sama dengan seper P kuadrat M plus K ya dikalikan L delta T min T aksen ya, seperti itu. Nah ya, nah masalahnya sekarang ini tuh apa ya istilahnya ya, ini tuh masuk Laplace yang tipe berapa gitu ya, Laplace yang tipe berapa itu pertanyaannya ya. Sekarang lihat yang ini ya, yang suku yang kedua ini. Kalau misalkan ininya ya kedua ruas tak kalikan seper M ya, yang atas kalikan seper M kan boleh ya. Ini jadi P kuadrat plus K per M ya. Jadi yang atas kalikan seper M, yang bawah kalikan seper M. Jadi kan seperti ini. L delta T min T aksen ya, ini. Nanti kalian akan tahu kenapa itu. L ini ya G T min T aksen ya, ini. Berarti ini jadinya seper M ya, seper M dikalikan apa? Ini dikalikan 1 per P kuadrat plus omega kuadrat ya. Kita ingat bahwa omega kuadrat ya itu definisinya K per M ya. Nah, frekuensi osilasi ya, L ini dikalikan delta T min T aksen ya. Ini biar muncul apa namanya, Laplace-nya ya. Ini agak tricky ya. Ini tak gini kan ya, seper M ya, kan boleh aja ini tak kalikan seper omega dikalikan omega. Kenapa seperti itu?
agar nanti muncul bentuk Laplace-nya. Ya, omega kan coret, balik lagi ke awal. Berarti kan ini jadinya seper omega M ya. Nah, ini ya kalau kalian tahu ini kan sama dengan apa ini? Ya, ini kan bentuk Laplace yang ke berapa ini? Ya, ini kan bentuk sinus ya. Bentuk sinus bentar, aku catatkan. Itu L berapa itu? Sinus itu L3 ya. Kalian lihat di tabelnya buas lah ya. Ini dengan apa namanya? Dengan A-nya sama dengan omega. Artinya itu bentuknya jadi gini. L sinus omega T ya. Nah, itu dikalikan L ya delta T min T aksen ya. Seperti itu. Nah, yang ini jadinya L G T min T aksen ya. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Ini tak tuliskan di sini khusus ya. Nah, berarti kita dapat ini L G T min T aksen itu sama dengan seper omega M ya. L sinus omega T L delta T min T aksen ya. Ini susah nih soalnya. Ini gabungkan sama Laplace, fungsi Green, integral konvolusi sama fungsi delta Dirac ya. Seperti itu. Nah, ingat ya. Tadi kita sudah belajar konvolusi ya. Nah, katakanlah ini sekarang kalau ini tak Laplace kan ya. Kalau ini tak Laplace kan tak inverse Laplace kan jadinya gini. Ya, tak inverse Laplace ya kan boleh. Ya, L min 1 ya. L dikalikan G ya. G T min T aksen ya. Ini lalu ini seper omega M ya. Laplace min 1 ya dikalikan ya Laplace sin omega T ya dikalikan Laplace min 1 ya itu ya L delta T min T aksen ya. Nah, seperti ini ya. Oke, katakanlah ini tuh sebuah fungsi fungsi fp ya, seperti itu. Ini fungsi gp ya, seperti itu. Nah, ya, berarti nanti kita punya ya seperti ini, di mana apa namanya bentuk apa namanya sih inverse Laplace-nya ya, apa namanya f, berarti kan ini jadinya gini ya, berarti kan ini jangan ya, ini betul lah ya, ini berarti ini kan dapat dibentuk jadi gini, berarti kan HP ya itu sama dengan FP per kalikan GP ya. Nah, ini ya kalau misalkan F kecil itu adalah ya, kalau misalkan F kecil itu adalah apa namanya inverse ya, inverse Laplace dari F ya, dan F besar ya. Nah, kalau misalkan G kecil itu adalah inverse ya Laplace dari G ya, nanti itu ini solusi ini ya, solusi ini kan jadi Y ya. Nah, ini jadi Y. Nah, Y itu kan sama dengan F star G ya. Tadi saya nggak jelasin bentuknya kan jadinya seperti ini ya. Ini sama dengan ya, sama dengan integral ya dari 0 sampai T ya, itu apa namanya G T min tau ya dikalikan apa namanya F tau D tau ya. Ini bentuknya ya, sehingga dalam hal ini kan Y-nya kan sama dengan G T min T, T aksen ya. Berarti ini jadinya seperti apa ya, jadi tak bentuk jadinya seperti ini. Jadi kan integral dari 0 sampai T ya, GT, GT min T min tau itu ya, itu kan fungsi yang seper omega M-nya ini ya. Atau ditukar aja deh ya, yang ini F ya, yang ini F ya, yang ini F, sorry, memang itu F ya.
ini ketukar. Nah, G tau ya. Berarti yang F-nya apa ini? Seper omega M ini ya. Seper omega M dikalikan sin omega T ya. Dalam hal ini berarti ini kan seper omega M ya dikalikan sinus omega T ya. Ingat ya, inverse Laplace berarti elemen satunya hilang. Ya, berarti ini jadinya delta T min T aksen ya. Berarti ya udah Ft min taunya itu kan seper omega M ya dikalikan sinus ya, dikalikan sinus omega ya T min tau ya. Nah, berarti G taunya ini dapat diubah. Ini kan delta Dirac ya. Kalau itu fungsi tau, ya berarti T-nya diganti tau ya. T-nya diganti tau. Ya, berarti G tau itu sama dengan delta tau min T aksen ya. Ingat ya, ini metodenya harus seperti ini ya. Berarti ini T min tau, ya tinggal ganti aja ya. Berarti kan seper omega M sinus ya omega T min tau ya. Gitu. Ya, seperti itulah. Ya, ini jadinya delta ya tau min T aksen ya. Ini D tau ya. Nah, seperti itu bentuknya sekarang. Tapi belum terbukti ya. Sabar dulu. Nah, ini ya untuk menyelesaikan ini kita bisa gunakan ya definisi ya integral ya delta Dirac ya. Ini konsepnya gabung-gabung loh. Iya, ya berarti ini jadinya kalau misalkan kita punya fungsi dari integral dari apa namanya A sampai B dari suatu sebuah fungsi V ya, Vt ya dikalikan delta T min T0 itu hasilnya sama dengan ini ya. V-nya masukkan nilai ini T0 ya. Itu untuk A kurang T0 kurang B. Ya ini 0 apa 0 otherwise ya. Selain daripada itu maksudnya. Ya, berarti dalam hal ini kita bisa misalkan ini ya, misalkan ininya Vt ya kan boleh-boleh aja. Atau gini deh, karena dari tadi kita itu pakai definisi F, ini Ft gitu ya. Nah, biar konsisten. Ya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ya sudah. Berarti integral itu ya, integral 0 sampai T ya dari seper omega M sinus ya, sinus omega T min tau ya delta ya. Ini tau min T aksen itu kan ya, ingat ya di sini delta tau min T aksen itu dapat diubah jadi delta T aksen min tau. Gini juga boleh. Ya serah lah. Atau tetap gini juga nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya, berarti ini jadinya gini ya. Integral A tau min T aksen ya di tau itu sama dengan ya masukkan batasnya ya. Berarti ini kan V ya, ini kan F ya. Berarti masukkan batas ketika taunya sama dengan tau aksen. Ya, berarti ini kan sama dengan seper omega M ya sinus omega ya omega T min tau ya gini. Oh sorry, taunya sudah diganti tau aksen ya. Nah, ini ingat ya di sini ya, berarti ini di sini taunya sama dengan T aksen ya, berarti ini T aksen ya. Seperti itu. Ini untuk apa namanya? Untuk T lebih dari T aksen ya. Ini 0, ini otherwise ya. Oh iya, sebentar. Ini ya, ini dijadikan ini ya, biar lebih detail ya. Kan omeganya kan sama dengan apa? Akar K per M ya. Loh, ini jangan-jangan benar ini ya punya dosennya ya. Aku sampai GR tadi udah bilang salah ya. maaf. Ya, ini berarti ini kan kalau kita jadikan seper omega M ya. Ini maksudku yang depan ini jadi gimana? Ya, berarti kan seper omeganya itu kan akar K per M dikalikan M ya. Berarti ini kan sama dengan ya seper ya K per M dikalikan M
kuadrat. Bener ya? Oh, tidak. Ya, berarti ini jadinya gini. Ya, ini itu ya. Ini kan apa tadi? Ini kan definisi G, T, T aksen ya. Berarti ini G, T, T aksen itu sama dengan ya. Ini seper omega M-nya. Ya, perhatikan ini. Ya, ini katakanlah ini A ya. Nah, ini A-nya. Nah, gitu ya. Itu sama dengan apa ini? Seper akar KM ya. Atau gini, seper akar MK ya atau KM. Berarti sinus ya dikalikan omeganya. Omeganya apa ini? Omeganya kan akar K per M ya. Nah, ya ini T min T aksen ya. Nah, terbukti ya. Aduh, aku sekarang bilang salah tadi awal ya. Soalnya aku nggak teliti. Ya, otherwise, gitu ya. Gitu. Berarti apa? Terbukti ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini kayaknya soalnya apa ini ya? Lupa aku. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Kalau nomor yang 4B, itu bagaimana yang 4B? Ya, sebuah sistem pegas ya bervibrasi terpaksa ya dengan driving force Ft persamaan geraknya ini. Ini soalnya panjang banget ya. Gini ya. Ya, sorry. Ini betul ya. Ini betul. Tadi aku di awal bilang salah. Soalnya yang aku lihat ternyata sama yang kanan ini sama dengan nol. Jadi kalau sama dengan nol, ini salah ya. Berarti ini kan karena sama dengan delta T min T aksen ya. Ini sebuah sistem pegas massa yang mengalami vibrasi terpaksa dengan driving force Ft kesamaan geraknya dinyatakan sebagai berikut ya. Nah, ya sudah. Ini nanti ya apabila Ft-nya 1,0 ya. Nah, sekarang kan gini. Ya, di sini apa nih? Dengan menggunakan fungsi green tadi. Ya, berarti ini kan M D2Y per dt kuadrat plus KY sama dengan Ft ya. Bedanya tadi Ft-nya apa? Sorry. Yang ruas kanan tadi kan sama dengan ini ya. Yang ruas kanan kan fungsinya kan ini delta T min T aksen. Nah, sekarang fungsinya cuma ini saja ya. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat solusi eksplisit ini ya bahwa apa? Bahwa tadi hasil yang sebelumnya y fungsi T tadi mana tadi? Sorry, yang G ya G G T, T aksen tadi kita sudah dapatkan ya akar seper M MK ya sinus ya sinus akar K per M ya dikalikan T min T aksen ya seperti itu ya seperti itu. Nah, dengan menggunakan segi pesan geraknya itu seperti apa ya ini ya. Sebentar ya ini berarti ini sama kayak tadi ya. Ya sudah ya berarti ini F sama G ini bisa tak buat apa namanya konvolusi juga ya, integral konvolusi. Berarti kan ya anggap aja ini G gitu ya. Nah, ini F gitu ya, F ini. Nah, tak buat integral konvolusi ya, itu. Ya, tadi atau integral ini ya, atau transformasi
Integral biasa juga bisa ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, tak buat yang apa namanya, transformasi biasa saja ya, yang Fourier. Ya, kita bisa gunakan transformasi Fourier lebih mudah. Ya, jadi kalau misalkan ya, kalau kita misalkan punya fungsi ini ya. Nah, ini biarin gini deh. Ya, kalau kita punya fungsi G alpha itu sama dengan ya kita gunakan Fourier saja lah ya. Itu transformasi ya Fourier ya. Kenapa? Soalnya metode yang paling enak tuh ini ya. Dan soal yang satunya itu mirip kayak gini, cuma y-nya diganti x kan sama saja. Itu diminta pakai transformasi Fourier sama fungsi Green ya. Nah, transformasi Fourier kita punya misalkan G alpha ya itu sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga ya f x ya e pangkat min i ax dx ini kan secara umum seperti ini. Nah, berarti ini kan ada dua fungsi yang berbeda. Katakanlah g itu g besar, lalu fx itu kita ambil ft, kan boleh-boleh saja ya. Berarti ini jadinya g t, t ya sama dengan 1/2 pi integralnya. Ingat ini batasnya dari mana nih? Dari min pi sampai pi doang yang definite ya. Atau gini deh, minta hingga sampai tak hingga dulu deh ya. Berarti ini ft ya dikalikan e pangkat minus i at dt ya. Nah, ya udah itu di mana apa? ft-nya sama dengan 1,0 ya, min pi t sampai pi. Ini apa? Otherwise ya. Artinya kita cuma mempertimbangkan yang ada nilainya saja ya. Artinya kalau ini kan satu ya, ini kan satu berarti ini g t min t aksen ya 1/2 pi ya. Integralnya jadi sekarang min pi sampai pi ya. Ini kan satu e pangkat minus i at dt ya. Seperti itu. Ya, itu. Ya, sebentar. Ya, atau sebentar, kita tukar aja lah. Nggak apa-apa. Aku agak ini ya, bingung yang ini ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Soalnya di sini dimintanya Fourier ini. Informasi Fourier itu. Ya. Oh ya udahlah. Ya. Berarti kita coba ambil langkah yang satunya ya. Berarti di dalam ini kita ambil misalkan kita ambil fx-nya tuh mendekati f apa namanya? Kita ambil yang ft dalam hal ini g t t aksen ya. Berarti itu g alfa sama dengan 1/2 pi ya. Min tak hingga berarti ini min pi sampai pi ya. Seperti itu. Nah, dikalikan apa ini? ft ya. Nah, kalikan ft e pangkat min i at dt ya. Seperti itu. Nah, ya. Berarti ini sama dengan 1/2 pi ya. Integral min pi sampai pi dari apa itu? Dari akar 1/mk ya. Sinus ya. Sinus apa itu? Akar k/m ya. T aksen min t min t aksen ya. Seperti ini. Ya, ini dt ya. Nah, kalau ini tak buat apa namanya?
cos ya, tak buat hasil integralnya kan cosinus ya. Berarti ini kan sama dengan 1/2 pi ya. Oh ini lupa ini. Pangkat IA AT ya. Gitu. DT ya. Seperti itu. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya nih? Ya. Ini anggap aja yang apa namanya? Nilai akar 1/mk ini tak keluarkan gitu ya. Integral min P ya. Sinus akar K/M ya T min T aksen ya dikalikan pangkat minus AT dt ya. Ya udah, kita selesaikan itu. Berarti integral 0 tak hingga ya, katakanlah ini sinus apa gitu loh. Ya, katakanlah sinus ya udah gini aja lah, biarin gini. Generalisasinya susah. Ya, minta hingga sampai tak hingga ya. Dari sinus akar K/M ya kalikan T min T aksen ya pangkat minus IAT dt ya. Nah, gitu ya. Sinus ini kan bisa diubah jadi itu ya. Sinus itu kan bisa diubah jadi 1/2i ya. Pangkat itu ya. Pangkat akar K/M T min T aksen ya dikurangi pangkat akar K/M ya T min T aksen ya D cos dt. Berarti ini jadinya integral min pi sampai pi ya, ini harusnya min pi sampai pi ya. Nah, itu jadinya seperti ini. Ya, berarti itu jadinya yang T saja ini. Atau biarin gini deh, biarin ini jadi bentuk sinus sama ini deh. Ya, soalnya kita gali nggak selesai. Bentar, aku lihat len polinom eksponen trigonal. Ya, berarti yang jadi prioritas di sini eksponen. Ya, ini pilih U-nya. Ya, berarti ini U dikalikan V ya, dikalikan V. Akar K/M ya, T min T aksen ya. Nah, gini. Ya, gini ya. UV min pi sampai pi ya min integral V integralnya ini apa? Ya, akar M per K ya. Cosinus ya. Cosinus akar K/M ya T min T aksen ya. T aksen ya integral U dV ya. UV min integral OV du. Turunannya itu kan jadinya ini ya, minus plus IA gitu ya. Nah, ini integralnya dari min pi sampai pi ya, seperti itu. Nah, yang ini biarin dulu, masukin. Ya, berarti ini pangkat minus IAT ya. Nah, sinus itu akar K/M ya T min T aksen ya, gitu. Dari min pi sampai pi. Ya. Lantas yang ini bisa tak integralkan sekali lagi ya. Ini apa namanya? Lupa E-nya ya, pangkat I AT dt ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini soal terakhir kok. Yang satunya sama. Ya. Ya, sabar. Ya, ini dikalikan pangkat minus I AT ya. dt. Nah, sekarang ya itu bisa dijabarkan lagi nggak itu? Ya. Ini bisa dijabarkan lagi sebenarnya. Bisa dijabarkan lagi. Nah, bisa dijabarkan lagi nggak? Ya. Itu ya, plus IA ya, akar M per K ya. Itu kalau dijabarkan,
Ya, jadinya gimana? Ini kan karena apa namanya? Integral fungsi Gasal ya ini ya. Itu jadinya seperti ini. Ya, sebentar. Ya, itu jadinya sin juga ya. Itu jadinya sin juga. Nah, gitu ya. Sebentar, 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 sebentar. Integral, oh, si. Gini ya. Gini aja, gini aja, gini aja. Langsung aja lah dari sini ya. Ini kan sama dengan 1/2 pi ya, akar 1/m mk ya. Atau ini kita pakai 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 yang tanpa itu, pakai yang tanpa apa namanya? Tanpa itu ya. Gini, f oh, gini aja dah. Oke. Ini G alfa ya. Ini 1/mk ya. Kalau tak integralkan ini kan jadinya ya ini UV ya. Berarti ini U ya, ini dV ya. Berarti ini jadinya kalau UV diintegralkan jadinya E pangkat itu ya. E pangkat IAT itu jadinya akar M per K ya. Itu cosinus ya. Cosinus akar K per M dikalikan T min T aksen ya. Gitu. Ya. Berarti itu dikalikan U-nya ya. E pangkat minus I AT. Nah, terus eh, ditambah ya ditambah integral V ya. V-nya apa itu? Akar M per K ya. Eh, ini min pi sampai pi min IA ya. E pangkat minus IAT ya. V du ya. Jadi cosinus ya akar K per M T min T aksen ya. Seperti itu. Nah, kalian lihat ini kan ya. Kalian lihat ini. Ya, ini bisa dilihat di sini nih. Ya. Nanti yang suku yang ke depan ini kan jadinya ya, ini nanti jadinya 1/mk kali M per K itu jadinya apa? Ya, jadinya kan 1/K. Ya, gitu ya. Jadinya 1/K. Nah, ya. Terus ya kalau kalian masukkan nanti jadinya itu sama dengan ini ya. 1/K ya, cosinus ya. Nah, cosinus ya, cosinus ya. Ini nanti kalian coba sendiri ya sisanya ya. Cosinus itu akar K per M ya T min T aksen ya, dan seterusnya ya, dari dan seterusnya ya. Nah, ini jangan lupa batasnya ini main juga ya, min pi sampai pi. Nanti kalian akan ketemu bahwa itu ya, coba sendiri ya. Nah, coba lah sekalian gantian kalian yang susah gitu ya. Ini sama dengan ketemu itu nanti ya, percaya deh. 1/K ya. Kali 1/K-nya sudah tak munculin ya. 1/K ya itu 1 plus cos ya cosinus akar K per M ya, seperti itu. Nanti coba buktikan ya. Kalau misalkan nggak tahu, silakan tanyakan ya. Gantian lah. Ini kan tinggal integralkan doang ya. Nah, gitu ya. Nah, itu aja. Nah, ya sudah. Ya, kalau soal yang satunya ini ya. Sisanya soalnya ini kan ini mirip ya. Ini kan mirip soalnya ya. Ini kan mirip soalnya. Nah, ini soalnya mirip ini ya. Ini aku nggak usah turunkan lagi ya, kan banyak tuh. Ya, M d2x per dt kuadrat plus kx sama dengan ft ya. Itu metode Fourier dan fungsi Green ya. Metode Fourier dan fungsi Green. Berarti kalau fungsi Green, nanti kalian ginikan dulu, x-nya sama dengan g
T aksen ya. Berarti itu jadinya M ya, M G double aksen T, T aksen ya, tambah K gitu ya, G T aksen ya. Ini menggunakan metode green ya, green function ya, itu sama dengan FT ya. Nah, nanti kalian coba itu. Nah, berarti ini kan M ya, L min 1 ya, G double aksen T min T aksen ya, tambahkan K L min L min 1 tuh, L doang ya. Hati-hati kalau aku tulis salah itu jangan diikuti ya. G T aksen ya. Nah, ini sama dengan L ya, F T ya. Jangan lupa syarat batasnya itu harus sama ya. Syarat batasnya tadi apa itu ya, bahwa ini ya, bahwa G0 sama dengan G0 aksen itu harus selalu 0 ya. Ingat bahwa ini ya, G0 sama dengan G0 aksen harus sama dengan 0 ya. Ini nanti munculkan sendiri ya, munculkan sendiri sampai ketemu ini ya. Ya, coba sendiri ya. Nah, ini coba sendiri soalnya ya, coba sendiri ya, ikuti cara di atas ya, mirip banget ya. Nanti ketemu ini ya, harusnya ketemu ini nanti. Mana tadi? Ini ya, harusnya ketemu ini. Ini ya, L GTT ya, seper omega M ya. Ya, L ya, G ya, T, T aksen ya. Nah, itu masa ya, ini caranya sudah tak kasih, kalian tinggal ngulang aja. Tapi diganti deltanya diganti dengan FT. Ya, itu seper omega M L sin omega T ya. Seper omega M ya. Ya, L ya, sinus omega T ya, dikalikan apa tadi? Dikalikan ini ya. Nah, sekarang deltanya diganti FT ya. Nah, ini L ganti F fungsi T ya. Ini sudah, ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Ya, selanjutnya jangan lupa buat konvolusinya ya. Ini tak kasih dulu. Ya, kalau buat konvolusinya berarti nanti jadinya seperti ini ya. Y sama dengan ya, integral dari 0 sampai T ya. Ya, seper omega M ya. Itu ya, sinus ya, sinus omega ya, T min tau ya, gini delta tau min T aksen ya. Sorry, ini kan sudah bukan fungsi delta lagi, berarti ini F ya, F T aksen min tau ya. Ini D tau ya. Lalu dari sini ya, ingat ya, di sini nggak ada fungsi delta loh ya. Ya sudah, selesaikan ini ya. Sekarang berarti kalau misalkan ya, ini bisa dijadikan langsung ya, bisa dijadikan langsung FT ya. Ini FT juga nggak apa-apa ya. Nah, gini ya. Nah, seperti ini ya. Ya, ingat ya, yang ini G T min tau ya. Ini ya, F tau ya. Nah, F tau gini ya, D tau ya, nggak apa-apa ya. Di mana ya, di mana itu ya, FT sama dengan tau itu sama dengan apa itu ya, 1 0 ketika min P dari apa itu, dari apa namanya, sorry, ini T ya. Nah, ini ketika ini maksudnya gini loh ya, min P tau ya sampai P ya, ini otherwise ya, seperti itu. Nanti harus ketemu itu ya. Ketemunya nanti apa ya, ketemunya harus sama dengan itu ya, ketemunya nanti sama dengan ini ya, sama kayak jawaban tadi ya, seper K dikalikan 1 plus cos ya akar K per M ya. Gitu ya. Ini harus ketemu ini ya nanti. Nah, ini coba sendiri ya. Nah, jadi Bang menghemat
cara ya. Jadi coba kalian utak-atik lah ya. Aku sudah buat secara detail ya. Jadi ini contoh detailnya sudah tak kasih ya, ini detail ya. Ini sisa dikit aja ini. Buktikan sini ke sini ya. Ini buktikan ya. Coba sendiri. Ya, ini tinggal 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 uh, ya several step closer ya. Beberapa langkah lagi ya, gitu. Yaudah, gini aja ya. Nggak usah sampai 1 jam. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Silakan.